hari ini aku mau bersih-bersih bagian ruang tengah. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, ruang tengahku itu berantakan banget. Untuk bagian dapur itu tentunya sudah aku bersihkan dulu karena hari ini untuk di bagian ruang tengah itu sama bagian luar nanti mau aku bersihkan. Jadi ini aku butuh waktu yang mungkin ada 1 jam atau 2 jaman untuk ngebersihin bagian ruang tengah karena ini tuh berantakan banget dari teras depan, dari ruang tengah, dari kamar, pokoknya semua berantakan. Jadi di sini aku membersihkan dulu di bagian ruang tengah. Tapi sebelumnya aku mau buang sampah dulu. Ini ada 3 keranjang sampah yang perlu aku bersihkan. Kalian bisa lihat ini banyak banget sampahnya, padahal kayaknya di video kemarin atau video sebelumnya itu aku baru aja buang sampah, tapi hari ini tuh udah full lagi. Oke, lanjut kita ke bagian ruang tengah. Nah, untuk sampahnya nanti tong sampahnya tuh mau aku cuci dulu, jadi aku letak dulu nanti di teras belakang. Oke, ini sebelum aku nyapu, ini aku mau ngebersihin bagian meja. Nah, ini padahal aku udah bersihkan dapur. Sebenarnya kalau aku itu aturannya tuh harus ngebersihin bagian ruang tengah dulu. Karena kalau duluan aku ngebersihin dapur, terkadang kayak gelas, kotor-kotoran kayak piring-piring gitu kadang nggak kena cuci, kadang nggak aku lihat ke meja. Dan akhirnya ada lagi nanti yang aku cuci tentang gelas-gelas, bukan tentang gelas, tapi gelas-gelas yang perlu aku cuci lagi, seperti itu. Seperti biasa, untuk mejanya kita harus lap supaya bersih teman-teman. Dan ini tuh udah lama banget gak aku lap di bagian kursi. Jadi ini tuh udah cukup berdebu banget ya teman-teman. Biasanya sih aku tuh kalau untuk ngelap meja, biasanya tuh aku ngelapin kursi. Cuman aku tuh udah lama banget gak ngelapin ini, jadi aku lap-lapin aja. Oke, ini juga kaca di dekat kamar mandi. Biasanya kan aku kalau bersihkan kamar mandi itu bagian kaca ini aku biasanya lap, cuman aku kok lupa gitu ya teman-teman. Kadang tuh kayak nggak jadi untuk dilap gitu ya. Aku tuh nggak ingat sih sebenarnya, lupa lah ya teman-teman, karena terkadang kalau udah selesai ngebersihin kamar mandi ya udah gitu kayak nggak ada lagi kan. Cuman biasanya aku tuh selalu ingat, cuman beberapa hari ini aku tuh udah lupa banget teman-teman untuk bagian ngelapin kaca itu. Jadi sekarang tuh udah lumayan agak kotor, apalagi kalau kita pakai bedak gitu ya, itu kan ada kayak berterbangan gitu, uap sih bagian kayak putih-putihnya, jadi kadang suka nempel di kaca dekat kamar mandi kayak gitu. Oke, udah beres, lanjut ke kamar satu-satu. Nah, ini aku bersihkan dulu bagian tempat tidurku. Padahal tadi pagi tuh udah aku bersihkan, cuman aku nggak tahu kenapa aku tuh kalau pulang sekolah suka banget tidur-tiduran dulu di tempat tidur itu. Alhasil aku harus ngebersihin lagi. Nah, ini juga ya teman-teman untuk bukan meja belajar sih ini. Ini tuh mejanya itu kayak udah terkelupas gitu. Jadi kayak ada warna putihnya, jadi jelek banget kan. Itu tuh udah lama banget juga nggak aku lap. Karena aku tuh malas banget ngelap meja itu teman-teman. Karena sekali aku lap itu tuh bagian kulit mejanya tuh terkelupas, ada hitam-hitam gitu. Itulah yang menyebabkan aku tuh mager banget untuk ngelapin si mejanya kayak gitu. Oke, aku nyapu dulu ini dari kamar, terus nanti aku juga mau ngepel kamar ya teman-teman. Cuman aku sapu-sapu dulu kamar-kamarnya. Lanjut, di sini aku mau ngepel. Nah, ini aku pel kamar-kamarnya. Biasanya kan aku pel dulu kan teman-teman dari ruang tengah. Cuman aku nggak tahu kenapa ini aku pel satu-satu aja. Untuk ruang tengah terakhir aja. Oke, ini udah selesai aku untuk ngepel bagian kamar. Sekarang aku lanjut mau nyapu. Nah, ini aku sapu dari dekat kamar mandi. Ini juga untuk keset kakinya aku kibas-kibas supaya debu-debunya itu berjatuhan dan semuanya tuh kena sapu teman-teman ya. Kadang di situ tuh banyak banget rambut yang rontok gitu. Jadi
kayak kadang tuh suka lengket di sapunya gitu loh. Apalagi kalau kita cuci sapu tuh ya teman-teman, luar biasa banyak banget itu untuk bagian rambutnya. Cuman kenapa ya, itu kadang rambutnya suka nggak bisa keangkat gitu, nyangkut-nyangkut gitu ya. Jadi kita tuh ribet ngambilnya, ya nggak sih? Oke, sekarang lanjut nyapu-nyapu di dekat kulkas. Nah ini ya kayak biasa lah ya teman-teman, kalau nyapu ya pastinya kita harus nyapu-nyapu semuanya. Oke, ini aku serok dulu dan langsung aku letak aja ke tempat sampah biar gak datang lagi debunya atau gak berterbangan lagi. Oke, ini aku cuci piring dulu. Nah ini dia yang teman-teman tadi aku bilang, makanya kenapa kalau aku bersih-bersih, aku tuh sebenarnya harusnya tuh bersih-bersih dulu dari ruang tengah. Kenapa? Karena kalau dari dapur dulu terkadang untuk si gelas-gelas ini kadang nggak kena cuci teman-teman, seperti itu. Oke, aku isi dulu tempat sabun karena udah habis, tinggal sedikit lagi. Ini aku isi penuh aja teman-teman ya, dan ini aku cuci. Karena kenapa, terkadang kita itu kalau ngambil sabun tuh kadang suka lengket-lengket gitu loh teman-teman, tumpah-tumpah gitu ke botol-botolnya. Udah selesai kita untuk mencuci-cuci botolnya. Ini kan seperti aku bilang, aku tuh mau cuci tong sampah aku yang udah penuh banget kotoran-kotoran, apalagi nih tong sampah yang kecil ini yang bertutup ini tuh udah lama banget gak aku cuci. Sebenarnya ini tuh tong sampah yang dekat pintu depan, cuman kami tuh lebih sering ke dekat mesin jahit dan bagian dapur, karena kalau bagian depan itu terkadang kita nggak masukin sampah ke situ teman-teman ya. Jadi aku kadang bingung pengen letak di mana. Ini tuh awalnya di kamar aku, cuman aku tuh ngerasa sempit dan nggak suka aja, dan ngerasa barang-barang di dekat aku tuh udah numpuk banget, jadi nggak aku letak di kamar dan aku letak dekat pintu depan, seperti itu. Makanya sekarang ini tuh udah nggak aku letak lagi di kamarku, udah dekat pintu depan itu. Jadi kalau kita buang sampah ke situ tuh sampahnya sebenarnya dikit, cuman kenapa aku buang, karena udah termasuk banyak sampah kotoran. Seperti itu. Udah selesai, bye semuanya, thank you.